temennya ada masalah, ya lagi-lagi. Ini emang kesannya kan tadi biasa sampai banyak banget kali. Berkali-kali, 5 kali. Iya. Yang ini ya? Jadi penonton setia diare, mohon maaf ini sepertinya nggak bisa dilanjutin karena tadi kita udah maksa lanjutin berkali-kali, ini udah mati lampu 10 kali. Aduh, ini kenapa dong? Siapa tolong? Raffi ke bawah, dia mati lampu. Ke bawah terus muntah. Tadi kenapa muntah belum makan? Kita nggak ada niat apa-apa, nggak ada niat untuk mengganggu ya hal-hal yang nggak perlu diganggu. Kita cuma mau sharing gitu ya, berbagi pengalaman apa yang dirasakan Raffi juga Menikah. Ya, kita melihatnya seperti itu ya. Banyak banget perubahan. Dapat masukan, lu kok kenapa sih katanya? Kenapa apa? Lu ketemu bini gue, ngapain? Udah nggak apa-apa katanya. Kemarin abis kita event, lu tuh ikut sama gue. Hah? Kok pulang ke rumah ngapain gue ikut? Enggak, udah katanya, datang aja dulu katanya. Kamu pernah ya dulu mandi di suatu tempat katanya? Segala macam gitu. Ada yang ngasih tahu kalau itu cek karena itu makanan nggak bagus ya, makanan kucing ya. Jadi lagi kan? Mati lagi. Gimana nih bosku? Lanjut lagi. Lanjut gimana mau lanjut? Dia ngebuang ininya. Sebelah nggak mati. Nggak makan. Coba lihat. Bukan dong. Coba lihat sebelah. Pemirsa, diare ini udah di masih roll belum? Sebelah nggak mati. Ini masih roll ya pemirsa, jadi kan? Kita udah pindah colokan. Kita udah pindah colokan, kita udah matiin semuanya. Gimana nih? ya yang belakang kami. Iya. Salah satunya. Ini tanpa dibuat-buat ya, disclaimer ini bener-bener podcast karena itu ya pemirsa. Aduh, ini kita mencoba mulai lagi ya. Bismillah. Makin gak jelas. Sakit kok bisa dua-duanya bengkak, tangan dua-duanya bengkak. Kok ada suara anak kecil di belakang? Terus malam-malam kok ada suara nangis? Papa kok itu ada yang nangis? Ada mau diisi? Diisi apaan? Itu udah diisi. Jadi Isi dia apa gitu? sendiri bawa alat make up. Dia pasti akan bilang, ibu lagi kerjain orang, makanya gue harus diobatin nih, gitu. Oh, iya. Ininya pengantarnya buat maharnya lah dia bilang. Terakhirnya malah melihatnya kok auranya hilang. Maksudnya kayak mau ke kamar mandi? Nggak bisa. Kamar mandi aja nggak bisa? Dia bilang bisa. Iya. Lu mau dipotong nggak kaki lo? Ayah buat manggil jin ya dulunya ya. Aduh. Terus dipakai disalahgunakan gitu, ibunya juga wah dia mau main ini nih kan. Oke, di diare kali ini agak beda karena biasanya kita mewawancarai narasumber yang bercerita tentang pengalaman yang lebih dewasa, dan sekarang di diare kali ini akan bercerita tentang pengalaman mistis. Jadi tadi sebelum syuting ini kebetulan malam Jumat dan udah mati lampu 3 kali. Bukan mati lampu, mati listrik PLN ya, tapi memang tiba-tiba mati gitu kan. Mungkin cepat apa, tapi biasanya nggak pernah seperti ini. Mudah-mudahan yang nggak terjadi apa-apa, lancar podcast kali ini. Di sini udah ada Kak Firda Raza, ya, artis senior, ya kan, selebriti yang terkenal dari aku kecil udah main sinetron. Terus Mas Raffi, ya Mas Raffi yang pertama ya, dari Kak Firda. Jadi tepatnya Mas Raffi akan menceritakan kisah mistis yang dialami ya. Ini bukan mistis sembarang mistis ya. Yang dialami sejak tahun berapa tuh? Dialami benar-benar berubah gitu. Aku itu mulai ngerasain sejak sekitar tahun 2020 lah ya. 2020. 2020 Oke. itu sejak menikah. Jadi selama itu aku kesehatan agak menurun, terus ada aja gangguan-gangguan yang aneh-aneh. Awalnya tuh kayak mimpi buruk lah, terus ya fisik aku jadi nggak enak mau jalan, terus mau Sebentar dulu nih sebelum lanjut, mimpi buruknya mimpi seperti apa? kayak mimpi dalam keramaian, mimpi menikah, katanya semua itu ada artinya katanya sih ya. Tapi aku kan
nggak terlalu paham juga, nggak terlalu mikirin tadinya, ya kan. Tapi ini kenapa terus-terusan? Dengan mimpi yang sama. Mimpi yang sama berulang, udah kayak gitu juga, aku juga jadi badan nggak enak, mau keluar kayaknya males gitu, dibuat kayak gitu. Tapi nggak tahu nih kenapa nih gitu. Oke, sebelum melanjutkan aku tanya sama Kak Firda ya. Kak Firda kan yang orang yang melahirkan ya dari bayi gitu kan. Dia sebenarnya sosoknya kepribadiannya seperti apa sih? Ceria atau seperti apa Raffi ini? Raffi itu orangnya selalu menjadi leader, menjadi pemimpin di antara teman-temannya di sekolah, aktif kegiatan, dan dia selalu dipilih menjadi ketuanya gitu. Dan dia aktif olahraga, ya futsal, dulu softball kayak gitu. Dia aktif olahraga dan emang pekerjaannya juga kan karena IO kan, jadi dia aktif tiap hari ketemu sama orang gitu. Terusnya kalau misalnya ngomong temennya ada masalah, ya lagi-lagi. Ini sebentar ya, jadi ini masih ngerol ya guys. Masih. Ini masih ngerol tuh kan. Tadi kan aku bilang nih, tadi kita sebelum mulai syuting ini harus kayak Magicom gitu ya, yang elektronik udah dimatiin. Tadi kan tadi biasa sampai banyak banget kali. Berkali-kali, 5 kali. Iya. Yang ini ya? Jadi penonton setia Diare, mohon maaf ini sepertinya nggak bisa dilanjutin karena tadi kita udah maksa lanjutin berkali-kali, ini udah mati lampu 10 kali. Padahal semua lampu-lampu yang di bawah, yang di ruangan manapun udah dimatiin gitu ya. Tadi kita mikirnya ini ngejepret. Semua mati, lampu elektronik udah dimatiin, hanya ada di ruangan ini. Harusnya bisa gitu loh dengan daya watt yang ada. Tapi ini seumur hidup dan baru pertama kalinya di sini gitu loh. Aku kan biasa podcast tiap hari, aku podcast sampai jam 2 sampai jam 2 pagi. Dan satu hari aku bisa 20 podcast. Dan ini baru kali ini belum mulai, baru satu podcast. Dan ini kita konsep mistis. Ternyata sebenarnya nggak bisa lanjut ya. Jadi bolehlah closing statement aja, apa kira-kira untuk Ya, semoga apapun yang menyerang, apapun yang mengganggu secara mistis, biar inilah mental dengan sendirinya dengan kekuatan Allah. Semoga nggak ada yang ganggu-ganggu, niat busuk, niat jelek semua mental. Ya, karena sesuatu yang nggak baik ya jangan dihadirkan di tempat ini, karena niat kita juga baik. Kita nggak mau mengganggu siapapun, jadi kita harap tidak ada yang mengganggu kita juga. Kita sama-sama makhluk yang mempunyai dimensi yang berbeda, tapi ya mudah-mudahan nggak saling mengganggu. Itu aja sih, dan mudah-mudahan podcast ini bisa dilanjutkan di lain waktu. Oke guys, maaf banget tadi masih banyak ceritanya, tapi tolong komen di bawah ini bagi kalian yang masih penasaran pengen cerita, dan doakan kita mungkin cari tempat atau suasana yang lebih lain hari, waktu dan tempat yang lain gitu ya. Sambil kita sekarang rencana kita mau ngajiin dulu tempat ini, sholawatin gitu ya, sambil baca-bacalah gitu. Nanti setelah itu mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Terima kasih, selamat malam. Aduh, ini kenapa dong? Siapa tolongin dong. Aduh, ya Allah, astagfirullah. Kenapa ya? Aduh, pakai minyak. Air hangat dong, tolong air hangat. Minta air hangat dong. Air hangat. Kenapa sakit? Pusing. Ini pijit-pijit kali, Pak. Agak pakai bantal. Tapi tadi nggak kenapa-napa. Apa tadi? Aduh. Air putih hangat ada. Coba dipijit-pijit gitu kali.
kena udah tulisan itu udah di situ. Tulisannya mana? Udah dibalikin lagi. Kenapa? Yang di bawah kan ya itu ya. Yang pegang tuh kayaknya kemarin sempat lemas tapi sekarang makin kemarin yang paling megang tuh udah makan nggak berani lama-lama. Jadi gue di ini di kamar di lemari baju anak-anak. Kalau beres-beres bawa itu di depan ya. Ada aku bawa aku simpen langsung tapi nggak dipegang-pegang terus kan ngeri ya. Ada juga malah tanya ke temen katanya ini apa? Ayat buat manggil jin. Oh gitu. Terus sekarang bisa gunain sama orang Indonesia tuh buat Coba itu kita pergi ke kiai gitu kali ya, minta syariat doa gitu kali ya. Kita sudah mencoba muntah saking grogi dan ininya ya, apa namanya, hawanya mistis. Jadi tadi Raffi ke bawah, kita mati lampu, ke bawah terus muntah. Ya. Tadi kenapa muntah, belum makan tadi kenapa? atau tadi pas turun itu agak mulai kelayangan tuh. Terus begitu duduk kok mual keringat dingin akhirnya tadi tiba-tiba nggak kuat. Tapi sekarang udah enakan nggak? Masih udah mendingan sih tapi masih nggak enak nih badannya. Oh. Iya. Jadi kita mencoba melanjutkan lagi ya, pemirsa menonton video diare. Walaupun tadi udah berusaha dan setiap kali kita ngomong mati lampu lagi, ini Bismillah ya, udah kita bacain ayat kursi juga, apa namanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim semua lah. Kru juga tadi udah bantu. Disclaimer dulu, kita nggak ada niat apa-apa, nggak ada niat untuk mengganggu ya, hal-hal yang nggak perlu diganggu. Kita cuma mau sharing gitu ya, berbagi pengalaman apa yang dirasakan Raffi juga, semoga nggak dirasakan sama yang lain lah ya, itu ya, edukasi juga seperti itu. Tadi kita lanjut ya, masih ingat gak kira-kira tadi ceritanya sampai mana semenjak tadi pas aktif kan Raffi, ya. aktif bener-bener manggil Raffi aja ya biar lebih santai gitu ya. Bener aktif banget, karena aku kan baru kenal, jadi pas kenal udah kayak orang pendiam gitu Iya. kan. Tapi tadinya nggak kayak gini. Enggak, Raffi tuh emang pokoknya dia menjadi pemimpin lah di antara teman-temannya, karena dia juga punya event itu kan, event organizer itu kan juga dia menjadi ininya ya, kepalanya lah gitu ya. Nah terus saya setelah menikah ya, kita melihatnya seperti itu ya, banyak banget perubahan. Raffi yang kalau diajakin ngomong, kadang-kadang adiknya tuh yang suka lebih merasakan biasanya ketawa-ketawa seru gitu. Ini yang dibilangnya loading yang lama. Nah itu dia. Boleh tanya kenapa nggak kok bisa begitu merasa seperti itu? Awal-awal sih biasa aja, tapi kesini kok justru dapat masukan. Fi, lu kok kenapa sih katanya? Kenapa apa? Enggak, aneh katanya. Oh, ya udah, maksudnya ya udah lewat gitu aja. Ada juga teman lain datang, Fi, lu ke rumah gue deh. Kenapa? Ntar ada mau gue omongin sesuatu katanya. Lu ketemu bini gue katanya. Ngapain? Udah nggak apa-apa katanya. Kemarin abis kita event, lu tuh ikut sama gue katanya. Hah? Gua pulang ke rumah ngapain gue ikut? Enggak, udah katanya, datang aja dulu katanya. Ya udah di situ kasih tahu. Tapi secara nggak gamblang, cuma ngasih kisi-kisi aja karena dia juga nggak mau suzon atau nggak mau ngejudge kayaknya ya. Oh kamu nih harus bersih nih katanya. Kenapa katanya? Kamu pernah ya dulu mandi di suatu tempat katanya. Suatu tempat maksudnya di mandi dong? Enggak katanya. Udah coba ingat-ingat lagi. Wah waktu itu aku pernah diajakin sama si dia tuh ke satu kampung di. Kenapa mau ngapain? Mau buka rezeki katanya. Mau buka rezeki. Oh, soalnya waktu itu sempet kan agak redup lah tuh ya waktu itu. Dia buka rezeki, yaudah deh dibawa ke sana katanya, dibawa kemana? Udah ikut, orang pintar nih katanya, bisa bantuin kamu. Ya aku namanya ini ikut aja, bukan pengen musrik gitu ya. Orang kan minta rezeki ke Tuhan, ke Allah gitu. Ini lewat bantuan manusia ya kali aja, mungkin kan orang masak juga nggak langsung dijatuhin sama Allah dari langit kan. Ya mungkin dari tangannya dia bisa, kita pemikirnya segitu.
Ya udah akhirnya aku dimandiin pakai bunga, pakai koin segala macem kayak Itu gitu. outdoor atau indoor seperti apa? Oh, indoor. Indoor. Mandi sendiri. Berarti ada sosok orang pintar itu, cowok. Ada cewek nenek. Cewek, nenek-nenek. Gitu. Dukun gitu. Ya nggak tahu deh namanya apa, entah orang pintar apa dukun. Pas datang yang dia sampaikan apa? Memintanya apa aja? Lebih banyak dia sih ngomong sama ke si orang ini. Aku nggak terlalu tahu lah omongannya apa. Ya udah akhirnya suruh mandi tuh biar bersih gitu, biar Yang buka mandi rezeki. Raffi doang apa dia juga? Dia mandi juga deh kayaknya. Dia mandi juga. Aku juga mandi tapi terpisah gantian, dia dulu baru aku. Gitu. Nah terus juga di rumah itu juga kadang aku suka nemuin botol yang isi air tuh kadang di dalam plastik tapi ditaruhnya di lemari apa di belakang baju-baju. Lemari baju. Kadang di lemari, kadang di bawah apa gitu kayak tersembunyi tapi ada di situ gitu. Jadi dalam satu rumah itu ada berapa botol yang ditaruh-taruh itu? Biasanya aku temuin satu tapi nggak sekali. Setiap. Ada lah yang satu nanti ada di mana, terus kadang di kulkas ada. Malah kadang dia bilang yang itu jangan minum ya. Wah, kenapa katanya? Itu punya aku kata. Oh ya udah nggak mau nanya-nanya apa-apa lagi kan. Dan gitu juga dia suka kalau di rumah tuh masak apa ya, kepala ayam, ceker ayam yang aku nggak suka dan aku nggak boleh makan sebenarnya. Oh, kenapa nggak boleh makan? Kalau aku kan emang di samping nggak suka kan aku nggak suka kepala ayam mamanya ada dagingnya mau makan palanya sama cekernya kan. Terus Apa mungkin karena dia suka gitu? dia suka sih, tapi terakhir-terakhir ini ada yang ngasih tahu kalau itu ceker sama itu tuh makanan nggak bagus ya, makanan jin ya. Tulang sama itu. Dimasak ini setiap apa? Setiap minggu? Setiap dia masak pasti ada itu. Oh gitu? Iya. Selalu? Makanya kadang dia bilang lu kalau nggak mau makan ya makan sayurnya aja tuh. Oh Gitu? ya udah. Oh. Gitu. Tapi nggak pernah komplain ini mulu bosen gitu? Nggak pernah komplain? Nah, kalau komplain daripada ribet mending buat. Dia jadi lagi kan? Kan mati lagi. Gimana nih bosku? Lanjut lagi. Lanjut gimana mau lanjut? Dia ngebuang ininya. Sebelah nggak mati. Nah, makan. Coba lihat. Buka dong. Coba lihat sebelah. Kan pemirsa, diare ini udah masih roll belum? Sebelah nggak mati? Ini masih roll ya pemirsa, jadi kan Kita udah pindah colokan. kita udah pindah colokan, kita udah matiin semuanya. Gimana Itu nih? punya dia yang terbakar lagi. Iya. Salah satunya banyak. Yang itu punya dia juga. Salah banyak satu, hal. iya. Langganan. 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 tempat Nah, makan. lanjut nih, lanjut. Lanjut. Nah. Tuh kan, jadi ini masih roll ya. Gak apa-apa lu bocor-bocor gak apa-apa natural. Bahagia. Ini tanpa dibuat-buat ya, disclaimer ini bener-bener podcast Teraneh. Aneh itu ya pemirsa, aduh aku jadi kayak sesak ke dadaku gitu ya. Apa namanya, ini kita mencoba mulai lagi ya, bismillah ya Allah gitu kan, gak ada niat apa-apa, Gak masuk di angkanya untuk itu. sharing. Sedangkan lampu semua ke kamar sebelah, tapi kok jeglek juga. Sedangkan yang harusnya jeglek itu sebelah. Kenapa lampu yang ke sebelah ikut mati itu? Aduh, tanggung banget soalnya ini kalau Iya. ya. Oke, jadi lanjut ya, nggak apa ya. Ya sambil ngomong aja lagi. Terus kan dimandiin, katanya membuka rezeki. Terus ada kayak dibaca-bacain gitu. Itu dikasih air itu kalau nggak salah waktu itu disuruh minum tuh air. Dikasih air, disuruh minum. Oh, berapa botol? Satu botol. Satu Ini botol. minum habisin nanti dulu tuh. Ya habisin aja katanya ini buat bagus nih, katanya semoga bisa nolong kamu katanya. Ya udah aku mah tanpa suzon tanpa apa, ya minum aja. Minum aja. Terus apa efek yang dirasakan setelah minum itu? Sama aja. Sama Malah makin gak jelas. Makin gak jelas karena jadi Raffi kan tiba-tiba gitu ya. Kalau misalnya dia mau kerja, tiba-tiba terus yang kaki itu yang nggak bisa jalan karena bengkak. Gitu. Pokoknya jadi banyak keanehan yang ini kenapa sih anak gue gitu kan? Tapi udah cek gitu ke dokter atau gitu? Udah, justru tadinya kan ke dokter dulu gitu, ke dokter dulu. Kenapa ya kok misalnya sakit kok bisa dua-duanya bengkak, tangan dua-duanya bengkak. Terusnya dia pinggang nggak bisa jalan, jadi dia kalau bisa jalan dia begini tuh. Padahal usia masih 40.
Pada saat itu masih Oh iya, 35 bulan. Berarti nggak berangkat kerja tuh ya, nggak kerja Gak berangkat kerja dari Terus situ. nggak kerja. Herannya pas setiap ada tawaran, misalnya ada pekerjaan yang dia mau berangkat, pasti kayak gagal. iya, makanya suka dia kan ngomongnya kayaknya ada serangan tuh selalu ngomongnya gitu. terus di rumah juga apa pernah ada softtek kan biasanya bekasnya harus dibuang ya. Ini softtek bekas dicuci terus disimpan gitu nggak dibuang. Nggak tahu tuh aku buat apa juga. Kadang-kadang anak-anak suka, bahkan si dia sendiri suka bilang, kok ada suara anak kecil di belakang. Terus malam-malam kok ada suara nangis. Tapi dengar Harus enggak. Itu anak-anak yang sama dia yang ngomong tuh. dengarnya dia Sama ada misalkan ada saudara nginep. Itu kok di belakang ada yang masak. Padahal kita lagi pada di depan semua. Gitu. Ada kadang-kadang kayak gitu tuh. Kalau aku sih untuk mistis sih ya punya pengalaman sendiri, tapi pada saat itu ya lebih banyak kok anak bilang papa itu siapa gitu, papa kok itu ada yang nangis katanya. Pasti dicek nggak ada. Terus juga ada apa lagi ya waktu itu ya ada kayak tiba-tiba lalat hijau masuk ke dalam ruangan banyak banyak banget. Kan suka telepon gitu. Mak, kenapa ya? Aku dulu bukan lalat hijau tapi kayak gerombolan gitu. Bukan yang nggak hilang, datang Di dalamnya ada apa? nggak ngerti, aku juga nggak pernah Maksudnya nanya ustadz segala Punya macam. bau amis ikan atau apa gitu. Nggak, kebetulan lagi nggak masak kok. Terus ada juga pernah waktu itu aku lagi ada temen datang ke rumah. Ada nasi di rumah di Magicom tuh masih lumayan lah bisa buat berdua lah. Terus tiba-tiba, ayo makan ya makan. Dia bilang jangan, udah pesenin ini aja online food aja. Itu buat si Raffi aja, makan sendiri juga kurang tuh segitu katanya. Sebenarnya itu bisa dimakan berdua orang, nggak dikasih ke teman gitu kan. Dia bilang jangan, kayak gitu. oh dianya yang bilang. Dia bilang udah nggak, ini aja si ini makannya nanti dipesenin Itu buat Raffi online food aja. aja. Ya, tapi setelah diantar ke orang yang katanya pinter itu, ada perubahan nggak di apa namanya pas ngeliat dia gitu? Nah yang untuk ngobatin dulu ya, yang bukan dari sisi dianya ya. Kalau untuk sisi aku sih sebenarnya sebelum itu aku jalanin, ya itu yang kayak tadi aku cerita, teman aku datang ngomong terus sampai ada yang ngundang ke rumahnya karena dia bilang istrinya bisa ngeliat sesuatu lah, ada sesuatu yang janggal. Terus juga setelah itu dari saudara pun juga bilang, bahkan misalnya dulu juga aku pernah nganterin dia kan juga suka, oh, aku diiniin sama orang nih, ya aku nelpon ini si ini bisa nggak dibantu, oh coba deh kesana, malah aku yang dibacain. Oh kamu juga sebenarnya nggak beres nih katanya. Oh kenapa emang? Udah deh ini aja dulu urusin katanya. Si dia ini diurusin baru nanti kamu. Tapi akhirnya ya aku nggak jalanin lagi karena aku udah nggak merasa ya udah nggak perlu gitu kan. Maksudnya ngapain sih? Kan dulu aku sebenarnya skeptis ya kalau hal-hal kayak gitu ya. Iya. Tapi terjadi, maksudnya terjadi itu aku sadari karena dikasih tahu sana sini saudara teman segala macam. Ya. Ada. Tapi dia nggak pernah menghalangi untuk diobatin. Cuek Enggak, aja. justru dia nganjurin justru sama orang-orang kepercayaannya dia. Tapi dari orangnya dari dia gitu ya. Nah itu yang berobat apa sih ke tempat orang pintar yang pertama. Selain itu ada lagi. Ada lagi ke Lokasinya beda lagi. beda lagi. Mana Ada itu? waktu itu ke daerah apa namanya ya? Dekat-dekat daerah kota, dekat stasiun kereta lah aku ingat tuh yang jual, banyak jual buah tuh. Itu juga tuh ada, dia bilang nih ada ustadz nih, dia bilang. Dulu sih ngomongnya benar mungkin ada ustadz ya, tapi kok itu ustadz yang datang aneh-aneh, kayak cewek-cewek yang datang. Oh yang datang. Kayak bawa alat makeup, terus alat makeupnya didoain. Oh ya. Ini apaan sih? Disclaimer dulu ya guys. Jadi itu mungkin diduga bukan ustadz, karena kalau ustadz yang benar nggak akan kayak gitu ya. Iya, Jadi iya. kita disclaimer tidak berniat untuk merendahkan profesi ustadz. Itu diduga lah ya kita Iya kan? karena Bahasanya ya, iya bahasanya dia dia. style mirip ustadz gitu. Dibuat seperti itu. Oke. Jadi yang datang cewek-cewek seksi gitu. Iya. Tapi pada saat itu dia yang kayak, ya kan aku bukan pengen nguping ya karena dengar kan. Ini dia bawa alat make up lah kayak bedak apa parfum. Buat apaan sih tuh? Aku nanya ke dia. Mau diisi apaan? Sudah isi.
Jadi dia siapa gitu. sendiri bawa alat make up. Dia pada saat itu bawa deh kayaknya. Aku tinggal kurangin karena waktu itu mau bawa aku sebenarnya kan. Nah udah gitu pernah juga diajak ke salah satu kampung di Jawa Tengah lah, pernah dibawa juga karena ada lagi naik gunung, kampung lagi ke Garut juga pernah. Itu dia salah apa? satu gunung juga. Itu dia apa itu? Ada yang dia minta anterin aku ke sana, dia bilang mau ngapain? Ini ya nggak enaknya kayak ada yang ngerjain, ngomong gitu. Kayak ada apa? Kayak ada yang ngerjain tanda kutip. Kayak ada yang ngerjain Iya, dia selalu kan nama kalau bisa ada orang nih ya, kita mencontohkan orang yang playing victim, dia kan kalau misalnya dia mau ke tempat yang dia inginkan, dia kan nggak akan bilang. Nggak akan bilang tujuan sebenarnya. Dia pasti akan bilang, ini gue lagi kerjain orang, makanya gue harus diobatin nih, gitu. Iya. Dan itu yang bareng aku loh, yang dia sendiri nggak tahu. Oh iya. Nah itu ke Garut. Setelah Garut, yang katanya di apa Cirebon. Cirebon dia juga pernah tuh sama orang yang pernah tinggal tempat aku. Tapi aku nggak ikut. Tapi udah sering lah, mana-mana tuh mungkin kalau dia punya listnya panjang mungkin. Itu kayak gitu kayak dibayarnya bayaran seikhlasnya atau seperti apa? Ada ditaruh atau gimana? Ada yang seikhlasnya ngamplopin, ada yang masang tarif nih kalau mau. Aku punya toko dulu. Dia juga bantuin tuh istilahnya. Ini kalau mau ini harus ini bikin, ini mah bukan buat saya katanya, ini buat ininya pengantarnya, buat maharnya lah dia bilang sekian gitu. Jutaan? Ya ratusan ribu sampai jutaan lah. Tapi waktu itu aku nggak usah. Oke. Gitu. Tapi kakak pas pada saat Raffi dibawa ke situ ya, tahu? Nggak tahu. Taunya baru sekarang. Ini baru sekarang. Baru dengar ceritanya. Baru sekarang aja semuanya terbongkar sekalian aja kasih tahu sebentar. Tapi tante, Kak Firda ya, kakak ngelihat sosok dia itu nggak ada pesan gimana gitu. Aku tuh kalau misalnya ngelihat Raffi setahun terakhir ya, malah ngeliatnya tuh auranya gelap. Makanya malah kadang-kadang tuh aku suka gini, kamu tuh udah mandi belum? Udah, kesini kan mau mandi, udah mandi, dia bilang. Tapi enggak, mukanya tuh kayak gelap banget aku ngeliatnya. Jadi kalau diajakin ngomong tuh nggak nyambung. Terus jawabnya cuma yang jadi nggak enak diajakin komunikasi. Padahal dulu kalau bisa diajakin komunikasi, misalnya nanya tuh dijawab. Terus misalnya enak lah diajak komunikasi. Kak tolong bantuin ini dong, dia dengan senang hati, mau perlu apa gitu. Terus selama belakangan itu aneh ya gitu. Udah sering sakit-sakitan, terus udah komunikasi juga ke kita, ke adik-adik juga jarang gitu kan. Tapi emang lebih sering sih aku mendengarnya ya, dia sakit aja. Tapi penyakitnya nggak tahu apa gitu. Sakitnya kan ada namanya sakit, ada misalnya sakit liver apa gitu. Nama penyakitnya? Nah waktu itu kan kita pertama kan waktu awal-awal dia ini ya sakit kan dibawa ke dokter kan, malah aku yang nganterin ke spesialis penyakit dalam. Terus ya memang lah dia ada asam urat, dia seumur-umur dia pasti akan ada. Tapi maksudnya itu masih batas yang bukan harus sampai nggak jalan begitu. Sampai 2 minggu pernah nggak bangun dari tempat tidur. Iya dia kayak gitu. 2 minggu. 2 minggu Itu maksudnya kayak mau ke kamar mandi? Nggak bisa. Kamar mandi aja nggak bisa? Di ember disiapin. Serius? Iya. Nah kemarin itu juga pas pada saat lagi viral, ya kan Raffi aku ajak nginep kan, nah nginep aja dulu di sini deh, gitu. Jadi di rumah kan karena kan cuma berdua sama anaknya. Terus kan aku takut kenapa-napa ya kan, namanya dia bawa anak kecil, maksudnya di rumah berdua gitu. Udah deh kamu tinggal di rumah aja dulu deh gitu kan, nginep aja dulu di rumah. Baru setelah viral itu serangan, kita ngomongnya serangan ya. Iya. Jadi dia yang benar-benar nggak bisa bangun, karena aku kaget, kok belum siang kok nggak turun dia, nggak keluar kamar untuk makan gitu kan. Kak, pas aku lihat tuh di kamar dia terkapar gitu, nggak bisa bangun. Kak, ini yang kamu rasain Kak, setiap kamu sakit tuh kamu kayak begini, iya. Kamu nggak bisa makan. Bilang makan mah ini mau gini aja tuh sakit gitu. Badannya tuh yang benar-benar nggak bisa bergerak, kaku. Ini ya gitu, susunya bengkak. Terus aku bilang,
coba telepon dokter atau tanyain. Kita juga ada saudara yang dokter kan, sakitnya seperti apa, terus dikasih lah painkiller yang untuk minum obat ini. Itu aku langsung kayak namanya sholat tuh sampai nggak ini, sampai subuh terus aku sholat. Kebetulan ada air zam-zam juga aku kasih, alhamdulillah akhirnya bisa ini bangun. Tapi aku ya begini ya, aku kan melihat anakku ini seperti dia kemarin itu kayak orang yang kecebur di dalam lumpur yang ini apa, yang berjok gitu ya. Dia kan berjok lumpur hisap lah kan ya. Ini aku lagi berusaha narik dia kan, berhasil ke atas. Tapi kan mungkin lumpur-lumpur itu masih ada di badannya, yang kotor-kotoran gitu. Iya kan? Itu kan tetap harus dibersihin. Nah kekuatan doa seorang itu kan mungkin ya bisa. Tapi kan kita juga manusia yang nggak mengerti hal-hal yang seperti berbau mistis apa inilah di luar akal sehat. Kita nggak tahu caranya. Ya memang doa tuh memang yang paling manjur. Tapi kan kayaknya mesti ada yang lebih sih yang mengerti hal itu untuk lebih ahli, iya yang memang paham. Kayaknya itu yang kita lagi cari ya. Gitu kan kemarin kita juga cari informasi mengenai orang-orang yang bisa menyembuhkan. Tapi kakak sendiri kena juga gangguan itu? Aku sih nggak banyak kena, tapi kemarin aku ngomong, aku mimpi sekali, Kak seru banget Kak, mimpi mama gitu kan. Kenapa mah? Kayak ada yang bilang misalnya, lu mau dipotong apa kilo? Kayak gitu, pokoknya kayak yang kalau lo mau potong sendiri, gue yang potong kaki lo. Tapi itu nyata banget kalau seorang itu menyakitin gitu. Nah, terlihat sosoknya atau wanita? Laki-laki tapi menyeramkan, jadi kayak nggak pakai baju gitu, tapi yang serem deh gitu. Nah udah gitu, paginya itu ya aku bilang, wah ada perasaan galau ya, maju terus kayak gitu. Aku ada perasaan yang gitu galau, yang kayak maju terus kayak untuk masalah ini, gitu, untuk menyelesaikan. Aku jadi kayaknya kok kayak pesimis ya? Kayak nggak mau nerusin gitu loh. Udahlah capek kayak gitu. Aku ngomong, untung ingetin juga, Ma ayo dong, Mama juga nguatin aku gitu. Ya udah deh, kita nggak kuat, bener ya Kak ya, kita sama-sama ini ya, apapun yang terjadi kita harus ngomong, kita harus tetap semangat. Pasti ada orang-orang baik di luar sana yang pasti akan membantu kita gitu. Oke. Nah terus pas tinggal di rumah kakak, sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Karena kan anaknya kan sering ditinggal-tinggal kan, jadi ya lebih aman. Nah terus tadi ada apa lagi, kayaknya tadi ada lagi ya kejadian yang ada di rumah ini. Di rumah tuh terakhir malah suka aku temuin ini ada tulisan ini apa ya, aku juga nggak bisa bacanya sebenarnya, tapi kalau ditanya sih katanya ini ayat buat manggil jin ya dulunya ya. Terus dipakai disalahgunakan buat gimana cara? Aku udah nggak berani megang lama. Dan ada foto juga. Ada fotonya juga. Itu naruh di itu buat apa, naruh di lemari Nah, aku anak? juga nggak tahu tuh itu bukan baju anak-anak. Itu pada saat dia udah mulai kabur, kayaknya sih dia lari. Ya sepandai-pandainya tupai yang melompat kan, inilah mulai dari situ ada petunjuk-petunjuk yang bikin akhirnya matanya mulai kebuka gitu kan. Kata-kata teman itu apa? Untuk apa? Untuk melet. Untuk melet. Dari bahasa apa itu? Bahasa Arab tuh. Ini yang Raja ya? Istilahnya raja ya. Gitu. Anak pernah ngeliat ini nggak dilihat sebelumnya, jadi ketemu sama Raffi ya, ketemu sama Raffi. Nggak, aku kasih lihat. Tapi kalau anak pernah ngeliat apa lagi yang selain dia mendengar suara orang nangis gitu? Dia kalau malam suka nangis. Kenapa? Oh, nangis histeris gitu. Aku mimpi Pak, katanya. Mimpi buruk. Kejar-kejar setan, kata dia bilang. Dan itu sering. Jadi dari kakak, dari Raffi, dari anak itu sering dikasih mimpi buruk gitu ya? Dia lah itu adik aku yang ketiga. Baru-baru ini bilang, kok nggak pernah nyeritain dia sebenarnya. Baru kali dia cerita, Kak, kemarin aku mimpi, katanya, kenapa? Ada kakak sama papa di ruang tamu, tapi itu keadaannya gelap. Itu kakak lagi nunggu dijemput. Kayak gitu, jemput apa? Nggak tahu, kita aku bangun bilang kayak gitu. Tapi keadaannya suram katanya. Di satu ruang tamu gitu, ada kakak sama papa. Kayak hitam semua gitu yang gelap. Buat itu Pak, suasananya.
auranya juga beda sih sekarang ya. Sama sebelumnya kan kakak maksudnya mama kan dia bilang kan Tapi apa namanya, sholat gitu pun coba untuk doa gitu. pasang murotal. Dapat jadi gak dapat kayak petunjuk gitu. Nah kalau ada setelah kita lakuin itu lebih lega, lebih tenang, lebih berpikir lagi. Malah pada saat itu pada saat habis mimpi, habis mimpiin dia tuh malah sampai mimpiin itu muka laki-laki. Ada satu perasaan, kok kasihan ya sama si dia itu tuh. Kasihan, pengennya udahlah jangan dilanjut lah, atau dia juga sama tuh dia juga kan ya orang pernah bikin salah tapi setelah mimpi itu kan salahnya parah gitu. Pertama kali itu ya kenal sama dia gitu, stylenya style anak kekinian atau kekinian ya, berarti nggak ada yang belajar Nggak ada suka aneh. ke orang pintar gitu. yang ketemu orangnya juga orangnya soleha. Kalau ngomong tuh lembut. Makanya salah satu yang bikin aku tertarik ya itu sama anak, kayaknya baik, bisa ngayomin. Kelembutannya itu. Iya, ternyata setelah jadi beda waktu berubah, pandangan itu berubah total. Terus ada rasa penyesalan seperti apa? Kalau dibilang nyesal ya pasti ada ya, tapi kan kita nggak boleh terlarut dalam penyesalan itu. Jadi kita harus lanjut maju, perbaiki yang rusak, mulai yang baru yang baik. Dia suka ke orang pintar itu dari tahu dari keluarga atau dari Awalnya tahunya dari tetangga-tetangga, udah gitu ibunya juga, wah dia mau main ini nih kan. Ibunya suka ini. Iya, setelah ditelusuri, maksudnya nggak pengen tahu juga, tapi ya ada lah masukan-masukan. Terus selama kita bareng itu, ya memang mentornya si ibunya dia itu. tapi nggak pernah kayak ngobrol gitu, kamu ngapain sih gitu, kayak gitu. Ya ini kan udah dipengaruhi. Ini kan udah dipengaruhi. Iya, Kalau caranya. udah Dari pas kejadian itu komunikasi lancar. Lancar. Maksudnya secara sadar ngomong apa ke dia, menjalani kehidupan dengan sadar. Awal-awal kalau aku punya argumen tuh, dulu aku kalau yang benar aku pertahankan tuh. Kalau sekarang mau dia yang salah, aku yang benar juga aku yang nunduk. Ah ya udahlah, daripada ribut, ah ya udahlah gitu. Oh, gitu terus ya. Ya udahlah, ngalah terus. Iya, akhirnya ya itu akhirnya diinjak-injak. Pakai makian segala macam apa ya? Udahlah berisik udahlah, mending hindarin aja lah. Kayak gitu. Tapi berarti dalam kata lain tidak mengenal sebenarnya kepribadiannya dia ya gitu, Raffi. Kalau awal-awal kan belum ditongolin semua ya. Sama seiring berjalannya waktu kan pasti ketahuan tuh aslinya gimana, sifatnya gimana. Kalau hal-hal yang bisa ditolerir ya udahlah, namanya juga manusia, ada baik ada buruk, ada kurang ada lebih kan beda-beda. Tapi ini kok apa ya, toleransi aku terlalu besar, berlebihan buat dia gitu. Sabar terlalu Kayak orang goblok kan itu kalau dibilang teman-teman lu goblok. Itu nyadari gitu kan masih sekarang. Baru ini karena sampai tadi ada yang DM, Vi kan udah bilang dari dulu katanya. teman-temannya tuh udah banyak yang Masih mau input ini ya. ya. Tapi ya dia kayak gitu. Nggak mengindahkan, maksudnya pasti urusan gua kok gitu kan. Gitu. Pernah nggak merasa digagalkan pada saat mau keluar dari lingkaran mistis itu? Kan gua kayak harus keluar tapi kayak gagal terus gitu, dihajar terus. Nah aku tuh kalau di rumah tuh ya, dia gimana pun caranya aku nggak boleh keluar rumah tuh, anehnya tuh. Kalau gimana mau kerja? Itu makanya. Mau ini nih kan, jangan udah masa dulu aja. Nah itu nuntut penghasilan nggak ya? Iya. Tetap. Begitu anak-anak kan butuh mau ini nih. Hah? Kan lu yang keluar, kemarin gua nggak boleh keluar gitu kan. Tapi dia tetap malah dia yang ngotot. Jadi dibalik semuanya itu, di-create lah kemana-mana. Saya nggak ngasih nafkah, nggak ini nggak itu, wah kacau deh. Nah pada saat nggak boleh keluar rumah, bener nggak keluar rumah? Nah udah Iya. jagain anak. Even mau ke rumah aja, kak kesini kak. Taruh aja deh mah. Siapa kan gak lagi besok. Jadi nggak kak? Besok aja deh mah. Nggak jadi juga. Emang nggak boleh. Jadi emang udah kayak ke body cucuk hidung istilahnya. Nurut ke sana malah. Kan bilang ke mama kan nggak mungkin nggak boleh mah. Terus tapi anak-anak kan sekolah itu siapa yang nganter? Aku yang ngantar, walaupun dalam keadaan sakit, tetap aku anterin dia. Pokoknya
Kalau sekolah tuh aku prioritas lah buat anak-anak nomor satu lah. Tetangga-tetangganya aja itu sampai prihatin. Itu Pak Raffi kan lagi sakit begitu katanya gitu. Itu masih nganterin anak, masih bekalin anak-anak bikin bekal sekolah. Terus lagi jalannya udah susah nyeret-nyeret gitu. Tapi kasihan tetangga, akhirnya ngomong gitu loh. Selama berapa lama itu kayak begitu di rumah? Setahun terakhir lah, setahun lebih terakhir lah, hampir 2 tahun. Kalau dulu masih ada perlawanan, masih ya belum terlalu nyusut banget gitu loh, masih ada tengah-tengah, masih bisa bertahan lah. Ada hal bisnis apa lagi di rumah gitu? Di rumah ya kurang lebih ya kayak tadi. Yang katanya ketemu apa? Celana. Oh iya, Itu gimana itu? waktu itu di lemari aku loh itu ada celana dalam, bukan celana dalam aku itu. Ini celana dalam siapa ya? Pas aku angkat set, ada coretan-coretan juga. Coretannya apa? Itu kayak simbol ya, lebih kayak simbol apa garis apa gitu, aku nggak terlalu tahu, aku bukan dalam sendiri, males lah megangnya kan. Akhirnya udah dibuang tuh, nggak sempet foto. Ada nanya ada fotonya nggak ada, apa sih dalam orang difotoin? Oh, Raffi yang buang sendiri? Iya buang. Kaget dong? Kaget tuh sini, aku pikir tadi adiknya punya, ternyata bukan adiknya dia yang punya. Karena ukurannya apa segala macamnya, aduh bukan dia nih kayaknya. Tapi ini nggak curiga? Curiga, aku sempet nanya. Udah kasih lihat deh. Ih apaan sih tuh? Udah. Kayak gitu terus aku juga yang nggak mau bikin bentrokan, ya udah aku ya udah diam aja. Selalu diem gitu. Selalu rendam, selalu bertahan. Selalu dari konflik. Soalnya Itu kalau- bagus sebenarnya. Sebenarnya sih hal yang positif. Ya, Tapi kayak ada sesuatu yang dan dia nggak bisa ngomong gitu, mau Gak protes ada energi, mau gini aja seret. Kayak gitu kayak lemas, kayak hilang tenaga buat marah, mau ngegas aja. Gitu lagi lah. serius. Betul. Terus awal rumah misalnya ada gak temen yang datang main rumah kayak Nggak boleh. rumah? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Dia nggak suka boleh, kalau ada karena teman aku datang atau saudara nggak datang. boleh, saudara apa gitu nggak boleh. Tapi kalau temannya dia, orang tua dia datang, wow, beda, masaknya juga beda. Lah, alasannya apa nggak boleh kan? nggak tahu, pokoknya dia akhirnya pokoknya jadi kayak begitu gitu, jadi berubah sikapnya gitu. Karena Jadi dia aku ketus kalau orang datang, jadi gak suka nih, ngapain kesini gitu. Kalau ibu sendiri ya, nggak ada apa-apa bisa sebel. bisa dimusuhin gitu, padahal sering ngasih sesuatu lah ya sama dia ya. Tapi ya gitu kalau misalnya, aduh aneh deh. Terus temen-temennya pada pernah datang ke situ, temen-temennya dia. Ya sekali lah pernah. Sekali Tapi pernah. lingkungan pergaulannya tahu. Tahu kenal aja, hanya oh ini pernah kenal, pernah makan bareng, udah gitu aja. Aku pun kalau sama cewek-cewek itu nggak terlalu pengen ngobrol interaksi karena ngejaga perasaan dia juga kan. Iya. Jadi sekedarnya aja makan ketemu ya udah mereka ngobrol, aku makan diri aja makan anak udah gitu. Nah, terus aku penasaran tuh yang ceker ayam ini ya. Itu setiap hari dimasukin ayam. Kalau dia di Almost rumah? ya, kalau dia di rumah tuh ada aja kalau nggak ceker pala lagi. Oh, ceker pala. Iya. Gak pernah ayamnya itu dagingnya. Aduh, Maksudnya bukan karena kalau alasan kita bisa beli, maksudnya bukan karena alasan dia nggak ada duit gitu. Bukan. Kan maksudnya gini, apa karena nggak kebeli daging ayam sehingga enggak. belinya ceker pala gitu. Anak-anak juga dikasihnya yang kayak ultra processed food itu kan nggak bagus juga kan, sering banget tuh. Jadi aku nggak mau kan anak-anak sering makan yang gitu-gitu deh, olahan itu. Terus alasan dia nggak ngasih daging ayam ke Raffi misalnya apa? Kan misalnya oke lah kalau misalnya dia suka ya buat dia sendiri, tapi kan kalau buat Raffi sama buat anak-anak dikasih lo dagingnya gitu, enggak juga. Soalnya kadang kalau dia lagi pulang itu pasti ada ibunya, nah ibunya juga suka doyan juga. Pernah dikirim juga ke mama, Omang gitu-gitu. kirim juga pernah gitu. Kan aku nggak makan ya. Kalau sesekali ya wajar lah, tapi kalau terlalu repetisi seperti itu aneh gitu. Tapi kalau misalnya ibadah gitu kayak sholat, dia sering atau enggak? Jarang. Sekarang nggak pernah malah. Setahun sekali. Sekali dua kali. Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau nyuruh kan nyuruh sholat gitu. Kan ngajak sebagai imam nih, ayo sholat gitu. Malah kadang dia ngingetin sholat gitu. Aku yang sholat dia enggak. Gitu. Karena dia merasa kuat. Iya.
Beda kiblatnya. Iya. Nah, terus untuk merasa biar kembali normal lagi apa nih Kak yang bisa Kakak lakukan ya untuk bisa Raffi kembali ceria lagi, kembali ke seperti setelan yang biasanya lagi. Nah ini kan sekarang kita diproses ya, adik-adiknya juga membantu untungnya. Mereka mendekatkan, jadi nggak ada waktu yang membiarkan Raffi sendiri gitu. Apalagi sekarang kita kan juga lagi sibuk keluar ini, ya kan. Jadi udah mulai kembali lah, udah mulai bisa. Iya ada perubahan, udah ada, tapi kan emang butuh proses. Terus saya yang aku selalu ngingetin, Kak, abis ini kamu nanti olahraga lagi, karena dulu fisiknya Raffi kan nggak seperti ini gitu kan. Fisiknya Raffi tuh bukan yang model besar seperti ini gitu. Soalnya kalau misalnya kamu bisa untuk kayak begini, kamu olahraga bergerak pun susah gitu. Jadi ya kamu nanti kembalikan supaya sehat. Iya betul juga ya kan olahraga. Yang gitu tuh setiap ya kayak misalnya ngeliat kayak air ada ditaruh, terus misalnya makan ceket kalau ayam, atau ada yang tadi celana dalam orang lain ada tulisannya. Itu setelah kejadian itu ada nggak efek-efek mistis yang terjadi di dalam pikiran, mimpi buruk? Justru kalau sekarang itu kayaknya dulu suasana suram tuh, mau ngomong sama orang kayaknya nggak enak, interaksi sama orang nggak enak. Kalau sekarang lebih plong. Oh gitu? Iya. Dulu untuk senyum aja kayaknya berat tuh. Ketemu sama orang nih, ini aja murung aja, diem aja. Ini kalau diajakin ngomong ya gitu, makanya jadi kok Dalam pikiran apa ya? Kosong. Kosong. Kadang kosong, kadang mikirin campur-campur, sama akhirnya nggak punya tujuan pikiran itu. makin dia aja kali ya. Itu kalau kesukaan sendiri apa? Kayak hobi gitu sendiri apa? Biasanya kan cowok kalau lagi pusing atau apa, dia larinya ke hobi. Hobi tuh sebenarnya hobiku banyak ya. Dulu aku olahraga tuh sering banget, futsal, mini soccer, terus main game sekali seneng. Apa yang aku tinggalin itu, main game aku tinggalin, olahraga aku tinggalin. Ngurus anak udah sibuk. Anak cewek dua-duanya kan, waduh. Satu aja repot kan, ini dua dan usianya masih relatif kan butuh perhatian lebih karena masih kecil. Yang satu umur 5, yang satu umur 9. Kalau anak sendiri pernah lihat nggak kegiatan aneh-aneh? Anak Kayak sendiri penampakan? Nah itu yang tadi aku suka cerita tuh, suka mimpi buruk, terus suka denger ada orang nangis malam-malam, terus ada Suka lihat orang lewat. iya ada orang itu siapa tuh katanya, padahal nggak ada yang lewat gitu-gitu tuh sering. Yang lebih sering yang kecil tuh mimpi buruk. Nah setelah tinggal ke rumah mama sama anak juga, perbedaan, anak juga merasa perbedaan. Sekali dua kali pernah, tapi Di awal ya? waktu awal justru itu kalau tidur tuh nendang-nendangin, nangis dia kejar. Iya. Aku bangun, kenapa? Histeris. Begitu gitu, sesungguhkan, kenapa? Aku mimpi buruk, tapi sekarang udah enggak. Alhamdulillah udah enggak. Waktu itu sering banget loh, sering banget. Iya. Seminggu kan 5 kali, 6 kali ada. Capek nggak sih dengan maksudnya menjalani kayak begini? Ya sebenarnya kita ngedengerin aja lelah ya, apalagi kita mengalami ya. Gimana badan Raffi sendiri, fisik Raffi, pikiran apa kalau misalnya badan mau ngomong tuh apa gitu, kalau mau teriak apa? Yang pasti berasa banget energi kekuras tuh. Energi kekuras jadi nggak semangat, jadi mau ngapain tuh males gitu kan. Padahal dulu aku benar-benar aktif di rumah, jarang banget aku di rumah. Bahkan waktu sebulan tuh pulang ke rumah paling cuma 2 kali. Sisa itu buat event, buat kerjaan, keliling keluar kota sering. Total gitu ya? Iya, pindah dari misalkan ke Surabaya langsung ke Bali, langsung ke Manado itu nggak pulang. Sekarang kebalikannya jadi Di rumah. bapak rumahan. Terus pernah ngeliat kayak ritual aneh gitu semacam di rumah yang kayak dilakukan sama dia? Oh dia berapa kali aku dapetin suka mandi kembang dia. Di rumah juga? Di rumah. Bahkan pernah nitip beli minum di pasar dari ini katanya. Ya aku beli aja, buat apa sih? Buat kolak-kolak dia bilang. Ya udah, biar wangi juga ada. Ya udah, beli aja gitu. Nggak tahu buat apa nih, udah ya. Terus di kamar mandi berarti banyak? Berserakan, bersihin aku juga. Nggak mau bersihin dia. Nggak mau. Iya, tiap mandi pakai mandi kan mahal juga ya, soalnya kan kemarin dibeli kan? Iya. Misalnya Sekantong 20.000 aja, misalnya gitu kan, sekali mandi
habis. Iya. Belum samponya. Kebayang gak sedihnya aku gitu, maksudnya kalau anak aku tuh diperlakukan seperti itu ya. Jadi kasar kayak dibudakin gitu kan, dijadiin budak ya kan, jaga anak, nggak boleh kerja. Jadi aku kan seuzon dong, kan manusia nih ya. Jadi punya pikiran yang negatif bahwa kok berarti sama ini anak aku diperlakukan seperti itu gitu loh. Apalagi setelah kita temukan foto dia sama laki-laki lain itu ya, dengan ini. Ya aku mikir dia bisa begitu terhadap laki-laki itu gimana dulu waktu pas sama anak aku gitu kan. Apalagi banyak sekali cerita-cerita tentang dan cerita bohongnya itu ampun deh. Pasti kalau bisa ketemu sama orangnya juga mungkin akan kayak gampang percaya, nice banget dengan bentuk air matanya itu. Harapannya apa? Maksudnya dengan yang terjadi seperti ini mau kembali kah? Mau membuka lebaran baru? Harapan aku ya sejak ketemu dia itu kehidupan aku ya jujur aja ya turun, kualitasnya turun, baik dari rezeki, kesehatan, pertemanan, lingkungan sosial juga berkurang. Dulu teman aku banyak di mana-mana ada. Sekarang aku udah membatasi dan aku nggak mau berteman sama orang-orang karena ya itu nggak tahu pengaruh dari mana ya. Aku ngeliat orang tuh udah males berinteraksi sama dia, udah aku di sini aja gitu kan. Ya setelah itu pengennya balik kayak dulu lagi lah. Sementara ini kan sekarang aku udah mulai lepas nih hitungannya ya, karena udah nggak ketemu dia sekitar 2 bulanan sampai 3 bulan. Lebih enak aku merasakan. Lebih enak juga. Tadi teman-teman ada di depan teman lama ketemu di sini, perjalanan ke sini sempat ketemu. Wah gitu, gue lihat tuh udah beda katanya. Nggak kayak kemarin-kemarin, udah better lah katanya, udah enak. Auranya nggak gelap lagi. Nah, dia bilang auranya enak, katanya. Diajak ngomong juga udah beda katanya, lebih segeran apa segala macam. Ya harapan aku tuh udah lah, daripada balik lagi berlumur lagi. Ingat nggak, kamu pernah dulu telepon mama yang kamu merasa kayak sakit, terus dia, kakak tuh sampai benci Tuhan, ingat nggak? Oh iya. Marah sama Tuhan. Oh dia pernah. Saking dia udah karena sakit lagi, kan dia ada kerjaan tapi sakit gak bisa ini. Ada kerjaan sakit lagi gitu kan. Karena sempat untuk berpikir untuk mengakhiri. Iya, dia pernah gitu ini. Udah enak Marah, banget tuh keadaannya. Tuhan Tapi juga. aku juga marah sama Tuhan gitu kan. Kenapa udah begini banget sampai bertubi-tubi sampai keinjek dipendem lagi gitu. Tapi waktu itu aku mikir anak sih prioritas aku. Yang menguatkan. Anak yang menguatkan semua tiga-tiganya. Iya. Gitu. Karena udah desperate banget kali ya. Nggak boleh berhenti di sini kan anak-anak masih kecil, masih butuh aku kan. Pernah sampai saking sakit itu sampai mau mati gitu. Pernah nggak? Iya, pernah ngerasain itu udah sampai udah deh. Kalau sampai harus sekarang ya udah, tapi nggak bisa. Besok kok mati nih kayak gitu. Pernah nggak lo rasain kayak pasrah kayak udah Pernah Iya. juga. Sampai akhirnya itu kan malam-malam tuh aku sendiri. Aduh, ngeliat kiri anak-anak itu yang bener-bener nguatin aku. Ngeliatin muka-muka lagi tidur polos banget. Ini anak nggak diurusin ibunya, masa nggak diurusin bapaknya juga gitu kan? Tapi secara fisik sebenarnya kita lihat ya maksudnya normal gitu ya kan nggak ada Ini sih dunia sih ya. kayak banyak lah gitu kan. Sebelumnya kalau misalnya ngeliat pada saat itu, kalau mau tuh tanya ke tetangganya deh. Akhirnya kan bercerita lah mereka yang satu persatu ya. Oh, kalau misalnya mereka tuh prihatin ternyata gitu. Karena aku tuh mau datang ke rumahnya tuh kayak ada halangan. Kalau mau ke rumahnya pernah kan sekali waktu ke rumahnya tapi nggak ada dia. Gitu. Jadi aku bisa. Nah terusnya kamu jadi nanya yang mau nanya ini buat apa, ini gimana kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya ada dia sama sekali ya. Nggak usah deh Pak. Ya, jadi orang apa kiainya, orang pinternya ini yang mau kita cari ya belum berarti ya, belum mulai untuk pengobatan seperti itu. Tapi kan udah bisa mulai mendekatkan diri ke yang maha kuasa ya. Lebih kayak banyakin sholat gitu kan yang bisa kita lakukan. Rupiah mandiri. Kalau teman-teman sih udah banyak itu yang mau nolong, banyak ada yang udah bawa kesini aja anaknya. Banyak kalau belum pernah ketemu.
bisa dicoba ya, yang penting hati udah ikhlas, Ya. udah ridho kan dari Ya. dulu, Ya. dari hati dulu. Betul. Ketika itu nanti akan ngeplong lah jalan. Udah mantapin hati untuk udah nggak mau bergaul lagi dengan sesuatu yang nggak bagus. Apa yang apa sih? Apa kata yang mengobati? Apa yang kata yang mengobati? Kata kamu mau udah ditargetin sama keluarga gitu, maksudnya sama dia. Oh, kan belum ketemu. Tak, ada lagi gak? Udah, ada lagi gak? Udah sama sih. Ya. Nih. Ya udah, pokoknya satu lagi disclaimer ya, video ini tidak ditujukan untuk seorang atau tidak ditujukan pada siapapun. Ini hanya cerita mistis yang pernah dialami gitu, dan ini fakta real. Yang mudah-mudahan bisa lepas dari yang namanya jeratan-jeratan makhluk goib ya, ataupun jahat ya, yang tidak apa ya, yang punya niat buruk lah terhadap diri kita, hidup kita, masa depan kita gitu ya. Semoga lancar doanya, terapinya. Nanti kalau udah ketemu dan udah bisa lebih baik, kita lihat perkembangan ya. Berarti kan dari video ini kan kelihatan ya, maksudnya kan kita proses nih. Dari video ini kita lihat tampilannya Raffi seperti apa. Nanti beberapa bulan lagi atau bulan depan, ketika sudah ketemu dengan kiai atau dengan lebih mendekatkan diri lagi, akan kelihatan auranya, ya, muka aura gitu kan, kelihatan auranya. Kita tunggu bulan depan, mudah-mudahan lebih fresh lagi, lebih semangat lagi, lebih sehat lagi, dan lebih aktif lagi seperti dulu ya. Apa harus ikuti lagi biar Sekarang udah mulai malah. Udah mulai. Sekarang udah mulai lagi, justru karena di rumah. Dia yang kemarin kayaknya ketutup gitu, sekarang udah mulai lagi banyak yang nanya lagi, ngajakin lagi Ini ya. tiba-tiba datang aja. Jadi kayak harus beda loh. kembalikan lagi ke tempatnya, dia biasa bertemu orang banyak, bertemu dengan kolega-kolega, terus aktif keluar kota warawiri, itu mungkin yang bisa menyehatkan dia ya, secara fisik, mental, dan pikiran. Sukses terus ya, Terima kasih. Firda dan juga Mas Raffi, tetap semangat. Ya. Thank you. Thank you guys.